Saya dari mahasiswi Universitas Citra Bangsa dengan NIM 226111155. Saya mau menjelaskan video yang tentang perkembangan peserta didik. Yang pertama, pengertian perkembangan peserta didik. Perkembangan peserta didik merupakan proses perubahan dan pertumbuhan alami oleh siswa secara fisik, psikologi, sosial, dan kognitif selama masa pendidikan merdeka. Yang kedua, dimensi fisik merupakan perkembangan pada siswa SD termasuk perkembangan tinggi badan, berat badan, dan kemampuan motorik halus dan kasar seperti menulis, menggambar. Yang ketiga, dimensi sosial merupakan siswa yang dimulai belajar tentang kerjasama, interaksi sosial, dan aturan perilaku yang dapat membantu mereka beradaptasi di lingkungan sekitar. Berikut, dimensi intelektual merupakan siswa SD mulai belajar membaca, menulis, dan berhitung, mempelajari konsep dasar dalam berbagai mata pelajaran seperti ilmu pengetahuan alam, sosial, dan bahasa. Yang ketiga, faktor apa saja yang membutuhkan perkembangan peserta didik? Yang pertama, faktor genetik, faktor lingkungan keluarga, faktor sekolah, dan faktor kesehatan dan gizi. Yang keempat, apa saja yang menjadi kebutuhan siswa SD? Kebutuhan akademik, kebutuhan sosial, kebutuhan kreativitas, kebutuhan bimbingan dan lingkungan. Yang kelima, apa yang menyebabkan anak mengalami hambatan dan perkembangan? Karena faktor genetik, gangguan perkembangan otak, kelancaran genetik, masalah kesehatan fisik atau mental pada lingkungan tidak mendukung. Yang keenam, apa masalah umum yang dijumpai dalam perkembangan peserta didik usia SD? Yang pertama, kesulitan belajar, masalah perilaku, gangguan perkembangan, kurangnya instruksi, kurangnya keterampilan. Yang ketujuh, apa yang dapat dilakukan guru dalam memfasilitasi perkembangan peserta didik? Yang pertama, menyediakan lingkungan belajar dan mendukung. Yang kedua, menyediakan pengalaman yang bervariasi. Yang ketiga, memberikan umpan balik konstruktif. Yang keempat, mendorong kolaborasi. Yang kelima, membangun hubungan yang positif. Nomor 8, apa yang akan terjadi guru tidak memahami peserta didik? Yang pertama, jika seorang guru tidak memahami perkembangan peserta didik, ketidakmampuan mengidentifikasikan kebutuhan individu. Yang kedua, kesulitan menyusun rencana pembelajaran yang efektif. Yang ketiga, peningkatan kesenjangan pembelajaran. Nomor 9, bagaimana cara guru menyikapi peserta didik dengan karakteristik dan tingkat kecerdasan yang berbeda-beda? Yang pertama, berkomunikasi dengan orang tua. Yang kedua, mendorong kerjasama dan inklusif. Yang ketiga, menyediakan bantuan tumbuhan. Yang keempat, menggunakan pengelompokan yang fleksibel. Nomor 10, bagaimana upaya guru dan menumbuhkan konsep diri yang positif pada anak agar kemampuan kognitif, efektif, psikomotorik anak dapat berkembang secara maksimal. Yang pertama, mendorong kolaborasi dan dukungan antara teman sebaya. Yang kedua, menghargai keberagaman. Yang ketiga, memberikan umpan balik yang konstruktif. Yang keempat, mendorong partisipasi aktif. Sekian dan terima kasih untuk penjelasan dari saya.